Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Erik Oktawardana dan ada rekan-rekan saya yang pertama Bimbi Santriandi dan Sabrina Alfani Gucci akan mempresentasikan tugas besar kami yaitu analisis perancangan website wisata alam wilayah Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Untuk overview-nya, kami memiliki dua gambar besar, yaitu pertama planning dan yang kedua analisis. Untuk sistem request-nya, kami merencanakan yaitu project request aplikasi website wisata alam wilayah Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Dengan project sponsor pemerintah Kabupaten Solok dan business need, project ini dibangun sebagai salah satu wadah untuk memudahkan Kabupaten Solok dalam memetakan wilayah wisata alam agar dapat digunakan dalam mempermudah dalam pencarian lokasi tersebut. Untuk bisnis requirement-nya, yaitu sistem ini direncanakan akan dibangun dalam bentuk aplikasi berbasis web yang terdiri dari beberapa fitur yang akan dibentuk, yaitu tampilan awal, lihat lokasi, pencarian lokasi, rute lokasi, dan business value-nya. Untuk tangible value-nya, yang pertama meningkatkan pendapatan pemilik wisata alam atau orang yang tinggal di sekitar wisata alam. Yang kedua, memajukan UMKM yang berada di sekitar lokasi wisata alam. Yang ketiga, menghemat waktu user dalam pencarian lokasi wisata alam. Untuk intangible value-nya, yaitu memudahkan pemerintah dalam memetakan objek wisata alam, memudahkan pengguna dalam mencari lokasi wisata alam, meningkatkan keakuratan karena aplikasi dirancang khusus dan lebih spesifik. Untuk special issue dan constraint-nya, sistem memerlukan API Google Maps dan internet yang baik untuk mengaksesnya. Karena sistem ini akan diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan dan dibangun dengan melihat kebutuhan wisata Kabupaten Solok. Dengan kendala yang kami hadapi, yang pertama terkendala jaringan internet dan yang kedua penerapan sistem baru sebagai rintangan. Untuk feasibility analysisnya ada 3, yaitu technical feasibility, economic feasibility, dan organizational feasibility. Untuk technical feasibility-nya, yang pertama itu familiarity with application. Kami memprediksikan kalau ini memiliki risiko medium. Kenapa? Karena yang pertama tidak semua masyarakat umum terbiasa dan menggunakan aplikasi berbasis map. Yang kedua, divisi IT pemerintah Kabupaten Solok masih belum terbiasa mengelola aplikasi berbasis map. Untuk familiarity with teknologinya, kami memprediksikan ini memiliki risiko medium. Yang pertama, pengembangan aplikasi dari pihak ketiga dan bukan dari pemerintah Kabupaten Solok, sehingga proses pengelolaan aplikasi masih ketergantungan dengan pihak ketiga. Yang kedua, aplikasi ini merupakan aplikasi yang belum pernah ada di Kabupaten Solok, namun aplikasi global seperti Google Maps sudah ada. Yang ketiga, aplikasi ini menggunakan server pemerintahan Kabupaten Solok menggunakan API Google Maps. Untuk technical feasibility-nya, untuk project size-nya kami menentukan ini sebagai high karena proyek ini akan menggunakan cukup banyak developer dan pengerjaannya. Kedua, waktu yang dibutuhkan dalam pengembangan proyek ini paling lama 5 bulan dan paling cepat 3 bulan. Untuk compatibility-nya, kami memprediksikan ini memiliki riskan yang good. Karena yang pertama, aplikasi akan dibuat dapat disesuaikan dengan kebutuhan seluruh lokasi wisata alam Kabupaten Solok. Yang kedua, integrasi data, lokasi dan rute menuju lokasi menggunakan API Google Maps sehingga mempermudah user dan pemerintah sehingga tidak perlu lagi melakukan pemetaan secara manual. Untuk economic feasibility-nya memiliki rumus seperti berikut. Dan kami memprediksikan dalam waktu 3 tahun akan seperti berikut. Dengan return of investment atau ROI over 3 tahunnya yaitu 57,6% dengan BEP 0,45 tahun atau 5 bulan. Lalu untuk organizational feasibility-nya, untuk intangible value-nya, yang pertama memudahkan pemerintah dalam memetakan objek wisata alam. Yang kedua, memudahkan pengguna dalam mencari lokasi wisata alam. Dan yang ketiga, meningkatkan keakuratan karena aplikasi dirancang khusus dan lebih spesifik. Untuk organizational feasibility-nya, yaitu aplikasi ini memiliki keselarasan
dengan tujuan indikator kerja utama atau IKU Kabupaten Solok, yaitu meningkatkan pelestarian adat dan budaya dalam kehidupan masyarakat dan meningkatkan daya tarik wisata. Selanjutnya untuk analisis use case diagramnya, pada aplikasi ini kami menentukan ada 3 user. Yang pertama admin, yang kedua pemerintah, dan yang ketiga user. Untuk admin dan pemerintah itu memiliki fungsional yang sama. Dia dapat melakukan semua fungsional yang ada, dan user hanya dapat menggunakan 3 fungsional. Untuk fungsionalnya kami menentukan ada 8. Yang pertama login, yang kedua menambah lokasi, yang ketiga mengedit info lokasi, yang keempat menghapus lokasi, yang kelima logout, yang keenam mencari lokasi, yang ke-7 memilih lokasi, dan yang 8 melihat rute lokasi. Untuk use case description-nya, pada use case login, ini ketika admin dan pemerintah membuka homepage aplikasi dan menekan tombol login dengan aktor admin dan pemerintah. Untuk use case mencari lokasi, skenario itu mencari lokasi wisata. Usernya yaitu aktor user, admin, dan pemerintah. Selanjutnya, use case memilih lokasi ketika melakukan pemilihan lokasi yang ditampilkan pada aplikasi dengan aktor user, admin, dan pemerintah. Selanjutnya menambah lokasi, yaitu menambahkan lokasi wisata pada aplikasi dengan aktor admin dan pemerintah. Selanjutnya use case melihat rute lokasi, yaitu melihat rute dari lokasi yang dicari oleh user. Aktornya di sini yaitu admin, user, dan pemerintah. Selanjutnya use case mengedit info lokasi, yaitu mengedit info lokasi pada aplikasi dengan aktor admin dan pemerintah. Selanjutnya use case menghapus lokasi, yaitu ketika menghapus lokasi wisata pada aplikasi. Aktornya yaitu admin dan pemerintah. Yang terakhir atau selanjutnya yaitu use case logout, yaitu melakukan proses logout dari aplikasi dengan aktor admin dan pemerintah. Baik, selanjutnya untuk analisis activity diagram akan diserahkan ke saudara Fani. Kepada saudara Fani disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk activity diagram di sini yang pertama ada activity login, yang mana di sini admin login menggunakan akun yang sudah terdaftar, kemudian sistem akan memverifikasi akun. Jika berhasil akan ditampilkan halaman utama, dan jika gagal akan dikembalikan ke tampilan login dan selesai. Kemudian ada mencari lokasi, bisa di zoom. Di sini user akan membuka website, kemudian sistem akan menampilkan tampilan map, kemudian user akan mencari lokasi dan sistem akan menampilkan lokasi. Jika ya, akan ditampilkan lokasi dan selesai. Jika tidak, akan ditampilkan message lokasi tidak ditemukan dan selesai. Next. Kemudian ada activity untuk memilih lokasi, yang mana di sini sistem akan menampilkan lokasi, kemudian user akan memilih lokasi sesuai dengan hasil pencarian dan selesai. Kemudian ada melihat rute lokasi, yang mana di sini sistem akan menampilkan lokasi yang dipilih, kemudian menampilkan rute, dan di sini user jika ya maka menentukan titik lokasi sekarang, dan jika tidak rute tidak ditampilkan dan selesai. Next. Kemudian ada menambah lokasi, yang mana di sini admin akan menambah menu lokasi, kemudian sistem akan menampilkan halaman lokasi, kemudian admin akan membuka menu tambah lokasi dan menambahkan lokasi baru. Kemudian sistem akan memverifikasi, jika berhasil akan ditampilkan lokasi yang baru ditambahkan, dan jika gagal akan dikembalikan ke tampilan untuk penambahan lokasi baru. Next. Kemudian ada mengedit info lokasi, yang mana di sini admin akan membuka menu lokasi, kemudian sistem akan menampilkan halaman lokasi. Lalu admin akan memilih lokasi dan mengedit lokasi. Kemudian sistem akan memverifikasi, jika berhasil akan ditampilkan info lokasi yang baru diedit, dan jika gagal akan dikembalikan ke tampilan pengeditan lokasi. Next.
Kemudian ada hapus lokasi, yang mana di sini admin akan login, kemudian memilih lokasi wisata, lalu mengklik menu edit, lalu pilih opsi hapus lokasi wisata. Kemudian sistem akan memvalidasi. Jika ingin menghapus lokasi, maka akan ditampilkan info lokasi yang baru diedit, dan jika tidak akan kembali ke tampilan memilih lokasi dan selesai. Next. Dan yang terakhir ada logout, yang mana di sini admin akan memilih button logout, kemudian sistem akan menampilkan pesan notifikasi apakah yakin ingin logout. Jika ya, maka akan menampilkan pesan berhasil logout, dan jika tidak akan kembali ke halaman utama dan selesai. Next. Kemudian ada Windows Navigation Diagram, yang mana di sini yang pertama ada untuk login. Di sini ada tampilan untuk tampilan login. Ketika klik button login, kemudian akan ditampilkan form login, dan juga akan divalidasi ketika mengklik button login, dan akan ditampilkan tampilan home. Next. Kemudian ada Windows Navigation untuk mencari lokasi. Di sini ada tampilan home, kemudian ada button lokasi, kemudian ketika klik button lokasi maka akan ditampilkan form lokasi, kemudian ada button cari lokasi, dan jika lokasi ada akan ditampilkan lokasi, dan jika tidak akan ditampilkan lokasi tidak ditemukan. Next. Kemudian ada memilih lokasi. Di sini ada form lokasi dan juga buttonnya. Ketika diklik akan tampilkan lokasi. Next. Kemudian ada melihat rute lokasi. Di sini ada tampilan untuk lokasi dan juga rute. Jika diklik rute maka akan ditampilkan rute. Kemudian jika tidak, sistem tidak akan menampilkan rute, dan jika ya akan ditampilkan untuk memilih atau menentukan titik lokasi sekarang, dan sistem akan menampilkan rute yang tersedia. Next. Kemudian ada menambah lokasi. Di sini ada home, kemudian ada button lokasi, lalu ada button tambah lokasi dan juga edit lokasi. Di sini jika diklik tambah lokasi maka akan ditampilkan form untuk menambahkan lokasi. Jika ya akan ditampilkan lokasi baru, dan jika tidak akan dikembalikan ke tampilan untuk tambah lokasi. Next. Kemudian ada mengedit lokasi. Di sini ada tampilan home dan juga button lokasi. Jika button lokasi diklik akan ditampilkan ada tambah lokasi dan juga edit lokasi. Jika button lokasi diklik maka akan ditampilkan edit lokasi dan juga hapus lokasi. Di sini jika mengklik button tersebut akan ditampilkan form untuk mengedit lokasi. Jika berhasil akan ditampilkan lokasi yang sudah diedit, dan jika gagal akan dikembalikan ke tampilan sebelumnya. Next. Kemudian ada menghapus lokasi. Di sini hampir sama dengan yang sebelumnya, ada tampilan home, kemudian ada button lokasi, dan jika button diklik akan ditampilkan button tambah lokasi dan juga edit lokasi. Kemudian ada tampilan untuk mengedit lokasi dan hapus lokasi, kemudian ditampilkan juga form untuk menghapus lokasi. Jika ya akan ditampilkan lokasi berhasil dihapus, dan jika tidak akan dikembalikan ke tampilan sebelumnya. Next. Kemudian yang terakhir ada Windows Navigation untuk logout. Di sini ada tampilan lokasi, kemudian ada button logout. Kemudian jika berhasil maka akan dikeluarkan dari sistem, dan jika tidak akan stay di tampilan sebelumnya. Next. Kemudian ada analisis sequence diagram, yang mana di sini ada sequence untuk login. Di sini aktornya ada pemerintah dan juga admin, yang mana aktor di sini akan menginputkan username dan juga password ke form login. Kemudian akan divalidasi di controller validasi, kemudian akan masuk ke database.
dan jika berhasil atau username dan password valid akan ditampilkan halaman utama, dan jika tidak akan dikembalikan ke form login, password atau username salah. Next. Kemudian sequence untuk mencari lokasi. Di sini aktornya ada 3, yang mana di sini aktornya akan membuka halaman utama web, kemudian mencari lokasi, kemudian akan yang diambil dari database, kemudian jika lokasi ditemukan maka lokasi ditampilkan, dan jika tidak informasi lokasi tidak ditemukan. Next. Kemudian sequence untuk memilih lokasi. Di sini aktornya ada 3, yang mana di sini aktor pertama akan membuka halaman utama pada web, kemudian mencari lokasi, kemudian proses mencari lokasi, lalu mengambil data lokasi dan lokasi ditampilkan. Next. Kemudian melihat rute lokasi, yang mana di sini aktornya juga ada 3, yang mana di sini aktor akan memilih lokasi, kemudian apakah ingin menampilkan rute. Jika iya, akan diproses penampilan rute, kemudian mengambil data dari database dan rute ditampilkan. Jika tidak, maka akan dikembalikan ke aktor. Next. Kemudian menambah lokasi. Aktornya di sini ada pemerintah dan juga admin. Yang pertama, aktor akan mengakses menu tambah lokasi, kemudian menginputkan lokasi baru, dan kemudian akan diproses di controller tambah lokasi, dan data lokasi akan masuk ke database. Kemudian jika lokasi berhasil ditambahkan, maka lokasi berhasil ditambahkan, dan jika tidak akan dikembalikan ke tampilan menu tambah lokasi. Next. Kemudian mengedit info lokasi. Di sini aktornya juga ada 2, pemerintah dan juga admin. Yang mana di sini pemerintah dan juga admin itu akan mengakses menu edit lokasi, kemudian memilih lokasi yang akan diedit. Kemudian akan diproses pengeditan lokasi, dan data lokasi akan masuk ke database. Kemudian berhasil, dan jika tidak data gagal diubah akan disampaikan ke menu edit lokasi. Next. Kemudian menghapus lokasi. Di sini aktornya juga ada 2, pemerintah dan juga admin. Yang mana di sini aktor akan mengakses menu daftar lokasi, kemudian memilih lokasi yang akan dihapus. Kemudian akan diproses penghapusan lokasi, lalu pengupdatean database, dan ada dua kondisi. Jika berhasil dihapus akan kembalikan ke halaman lokasi, dan jika tidak akan disampaikan kepada menu daftar lokasi. Next. Dan yang terakhir ada sequence untuk logout. Di sini pemerintah dan juga admin akan ke halaman utama untuk memilih button logout, kemudian proses logout, dan ditampilkan logout berhasil. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudari Fani. Untuk selanjutnya yaitu kelas diagram akan dijelaskan oleh saudara Bimbi. Kepada saudara Bimbi disilakan. Baik, terima kasih moderator. Ini terdapat sekitar 5 atau 6 kelas diagram, yaitu yang pertama ada kelas login. Di sini untuk atributnya ada username dan password, dan metodenya itu ada login, input username dan password, dan juga klik login. Lalu ada kelas untuk menambah lokasi. Di sini atributnya ada ID lokasi, nama lokasi, latitude, dan juga deskripsi dari lokasi itu. Lalu ada kelas untuk mengedit lokasi, yang mana itu kelasnya atributnya yaitu lokasi, ID lokasinya, dan sedangkan metodenya yaitu delete location. Lalu ada kelas untuk logout. Di sini atributnya yaitu logout dan metodenya logout. Lalu ada kelas untuk mencari lokasi, yang mana atributnya ada keyword dan metodenya yaitu search location. Dan selanjutnya ada kelas untuk memilih lokasi, yang mana atributnya location ID dan metodenya select location. Dan yang terakhir yaitu kelas untuk melihat rute lokasi, atributnya start location ID dan juga end location ID, dan metodenya yaitu view route. Selanjutnya yaitu ada data flow diagram pada aplikasi wisata alam di Kabupaten Solok. Di sini pada level 0-nya ada authentication dan juga lokasi.
Pada level 1, pemerintah dan admin dapat menambah lokasi, mengedit lokasi, dan juga menghapus lokasi. Lalu juga pada autentikasi di level 1-nya itu ada login. Untuk berikutnya itu user dapat mencari lokasi, memilih lokasi, dan juga melihat rute lokasi. Nah, pada aplikasi wisata alam Solo ini kami menggunakan API dari Google Map. Lalu ada ERD, yaitu Entity Relationship Diagram pada aplikasi wisata alam di wilayah Kabupaten Solo. Di sini kami hanya menggunakan 3 tabel, yaitu yang pertama ada tabel pemerintah, yang mana primary key-nya yaitu ID pemerintah, ada nama wisata dan juga deskripsi dari wisata. Lalu ada tabel untuk lokasi, di mana primary key-nya yaitu ID dari lokasi tersebut. Lalu ada foreign key-nya yaitu ID pemerintah, deskripsi, gambar, dan juga nama dari wisatanya. Lalu ada tabel titik awal, mana primary key-nya ID titik awal, sedangkan foreign key-nya yaitu ID lokasi. Nah, pada tabel pemerintah ke lokasi, di sini memiliki relasi one to many, dan pada lokasi ke titik awal itu ada relasi one to one. Selanjutnya ada package diagram. Di sini untuk package diagram kami hanya menggunakan 2 kontrol, yaitu login dan juga logout. Nah, pada lokasi wisata ini terdapat dari lokasi, rute lokasi, dan pilih lokasi. Dan pada kedua lokasi wisata terdapat tambah lokasi, edit info lokasi, serta hapus lokasi. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai UI dari aplikasi ini nantinya. Di sini pertama akan ditampilkan form login, yang mana nanti sistem akan minta untuk menginputkan username dan password. Lalu ini tampilan awal dari sistem yang akan kami bangun nantinya, ada menu home dan juga destinasi wisata. Nah, ini adalah tampilan dari destinasi wisata pada menu edit wisata. Ini adalah tampilan dari menu logoutnya. Nah, ini adalah tampilan UI untuk user nantinya. Di sini akan terdapat beberapa tampilan, yang mana ada wisata-wisata yang lagi hype akan ditampilkan pada tampilan awal. Lalu ada kalender acara yang sedang berlangsung pada event tersebut. Nah, ini adalah contoh dari tampilan dari objek wisata Danau Kembar pada wisata Solo Cita Rasa New Zealand. Nah, nantinya akan ditampilkan deskripsi beserta foto-foto yang berkaitan dengan wisata pada Danau Kembar tersebut. Lalu pada sistem nantinya juga terdapat menu, di mana akan menampilkan beberapa UMKM lokal yang ada di sekitaran wisata tersebut. Nah, ini merupakan deskripsi singkat dari wisata Kecamatan Danau Kembar di Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.